Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English lesson today with Ustazah Desi Oktarini. How are you today? I hope all of you are being good. Amin. Even we are studying as not as usual, ya walaupun kita belajar pada hari ini tidak seperti biasanya, Ustazah harap kalian semua tetap bersungguh-sungguh dalam memperhatikan materi yang akan Ustazah berikan pada hari ini ya. Now we are going to continue our lesson today. You can open your English book on chapter 8. Let's study the math, telling direction. Jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menunjukkan arah ya. Khususnya membaca kompas nanti kita akan belajar membaca kompas dalam bahasa Inggris ya, guna untuk menunjukkan suatu arah atau lokasi ya, suatu daerah ataupun pulau yang ada di Indonesia. Baik, silahkan dibuka bukunya. Baiklah, jika kalian semua sudah membuka buku bahasa Inggrisnya pada halaman 147, hal yang pertama yang harus kita kuasai atau kita pahami terlebih dahulu sebelum kita mencoba untuk menunjukkan arah, sebelum kita mencoba untuk tell direction in English, we have to know first ya, kita harus tahu dulu arah-arah yang ada pada kompas ya. Jadi sebagaimana di buku itu bisa kalian lihat ya, ada gambar kompas. Nah, pada kompas ini itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya main direction, yang mana main direction itu meliputi north ya, north, kemudian east, kemudian south, kemudian west. Nah, jadi main direction itu ada 4 penunjuk arah yang utama ya. Ada utara, timur, selatan, dan barat. Nah, kemudian untuk yang berada di antaranya, contoh north dan east ya. Penunjuk arah yang berada di antara north dan east itu ada northeast, timur laut. Nah, ini disebut dengan subdirection ya. Jadi bagian-bagian penunjuk arah yang lainnya. Kemudian kita bisa lihat lagi di antara east dan south ya. Itu ada southeast yang artinya tenggara. Kemudian kita lihat lagi di antara south dan west ada southwest. Kemudian di antara north dan west itu ada northwest ya, barat laut. Jadi silakan anak-anak Ustazah pahami betul tentang cara membaca kompas ini ya. Betul-betul diingat arti north itu apa, arti northeast itu apa, supaya nanti tidak salah ketika kita sudah mencoba menerapkannya pada latihan-latihan kita berikutnya. Baiklah, jika tadi kita sudah membahas tentang direction ya, main direction sama sub directions, sekarang Ustazah akan menjelaskan expressions to tell direction ya, ungkapan tentang petunjuk arah. Jadi kalian bisa buka bukunya pada halaman 148 yang ada di kotak hijau paling atas ya nak ya. Jadi Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu untuk expressions yang pertama ya, the first expressions itu ada ungkapan menggunakan in the blank 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 of blank 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 ya, yang mana ungkapan ini kita gunakan saat kita ingin menunjukkan letak atau menunjukkan nama daerah tersebut namun masih di dalam satu pulau atau masih di dalam satu daerah, seperti itu ya.
Nah, yang mana artinya in the blank 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 of itu artinya di. Nanti ini kita bisa isi dengan direction tadi ya. Apakah itu main direction ataukah sub directionnya ya. Kemudian bagian blank blank blank. Nah, di sini nanti kita akan isi dengan nama pulau ataupun bisa juga nama daerah sesuai dengan permintaan dari soal ya. Nah, for example untuk contohnya ya, in the east of Kalimantan ya. Jadi setelah kata in, the, kemudian ada tuh east. Nah, east ini termasuk ke main direction ya, atau penunjuk arah yang utama, east of Kalimantan, yang artinya di Kalimantan bagian timur. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua atau ungkapan yang kedua, di sini ada in blank 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 tanpa the ya. Kalau yang pertama tadi in ada the. Kalau yang kedua ini in aja, nggak pakai the dan nggak pakai of. Dimana ini juga sama untuk menunjukkan nama daerah atau bagian dari pulau tersebut namun masih dalam satu pulau ya. Jadi artinya itu di mana nanti di blank 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 ini kita bisa isi dengan main direction atau sub directionnya, kemudian sama nama pulaunya. Contohnya in East Kalimantan ya, di Kalimantan Timur gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini berbeda dengan expression yang pertama dan kedua. Kalau expression yang pertama dan kedua tadi membahas tentang letak ya, letak nama daerah yang masih di dalam satu pulau. Kalau yang ketiga itu betul-betul sudah berbeda pulaunya. Misalnya antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan itu kan sudah berbeda. Maka tentu saja kita akan pakai ungkapan yang ketiga ini ya. Jadi blank 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 of blank 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 ya. Menunjukkan letak. Meaningnya artinya sebelah ya, di sebelah. Contohnya bisa kalian lihat ya. East of Kalimantan. Berarti sebelah timur Kalimantan. Nah, itu ya untuk ungkapan yang ketiga ini kita gunakan apabila ya daerah ataupun pulaunya itu sudah berbeda, nggak di dalam pulau yang sama lagi. Bagaimana bisa dipahami ya? Baiklah, anak-anak ustazah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat contoh berikut ini yang ustazah berikan ini ya. Anggaplah ini negara Indonesia ya, yang terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian di sini ada gambar kompas. Ingat saat kita ingin menunjukkan arah, kita betul-betul berpatokan sama kompas ya. Sama kompasnya tadi supaya tidak salah ataupun tidak keliru. Sebagai contoh di sini ada pertanyaan, where is Makassar? Di mana Makassar? Nah, yang seperti kita ketahui ya bahwasanya Makassar itu terletak di Pulau Sulawesi. Berarti saat kita ingin mengetahui di mana itu Pulau Makassar dari Sulawesi, berarti panahnya itu mengarah ke bawah ya, ke bawah. Dimana kalau kita cocokkan sama kompasnya, itu mengarah ke arah selatan ya atau south. Berarti kita udah dapat, kita bisa tunjukkan arah di mana Makassar ya. Jadi jawabannya adalah it is in the south of Sulawesi. Nah, Makassar berada di Sulawesi bagian selatan gitu. Jadi ini adalah Makassar ya. Kemudian menggunakan rumus yang in the tadi. Kenapa Ustazah pakai in the? Karena Makassar itu masih di Pulau Sulawesi, masih di pulau yang sama. Paham ya? Jadi jika kita lihat dari Sulawesi, dari Pulau Sulawesinya atau di pusat Sulawesinya, Makassar itu letaknya di
bagian selatan ya, karena panahnya ini mengarah ke bawah di bagian selatan. Atau misalnya kita bisa juga bilang it is in South Sulawesi ya, nggak pakai de tadi. Kalau yang atas pakai de, kalau ini nggak. Jadi artinya kalau yang bawah Makassar berada di Sulawesi Selatan ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, misalnya kita mau tahu di mana Pulau Sumatera. Where is Sumatra? Jika kita lihat dari Pulau Kalimantan misalnya. Oke, nah anggap saja kita berada di Pulau Kalimantan dan kita mau mengetahui di mana Sumatera. Nah, arah panahnya itu mengarah ke arah barat ya, di mana yang artinya itu west ya, menghadap ke arah barat. Jadi jawabannya adalah it is west of Kalimantan. Kenapa nggak pakai in the? Kenapa nggak pakai in? Ya karena antara Pulau Kalimantan dan Sumatera itu sudah berbeda. Jadi kita nggak pakai rumus yang pertama dan kedua tadi. Kita pakai yang ketiga. Atau sebaliknya, kita mau tahu where is Kalimantan ya dari Pulau Sumatera. Kita lihatnya. Jadi kalau kita berada di Pulau Sumatera, ingin mengetahui Pulau Kalimantan ada di mana atau di arah mana, berarti itu panahnya mengarah ke east ya, ke timur. Jadi jawabannya it is east of Sumatra. Ya, karena dia sudah berbeda pulau, maka kita pakai rumus yang ketiga tadi. Begitupun sebaliknya, kalau kita lihat Pulau Kalimantan dari Pulau Jawa, maka akan berbeda ya arah kompasnya. Atau misalnya kita lihat Pulau Sulawesi dari Kalimantan, maka tentu akan berbeda. Bisa dipahami ya? Nah, anak-anak Ustazah semuanya, mungkin itu saja penjelasan yang dapat Ustazah jelaskan kepada kalian pada hari ini. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan yang ada pada halaman 152. Ya, di sana ada 2 latihan yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, silahkan kalian artikan terlebih dahulu teks tentang Indonesia Archipelago ya. Jadi silahkan diartikan terlebih dahulu, kemudian jawab soal yang ada di bawahnya. Di mana di sana perintahnya write true or false ya, tulis benar atau salah ya. Sesuai dengan pernyataan yang ada di teks ya, berdasarkan teks yang kalian baca. Kemudian untuk tugas yang kedua di sini kalian akan melengkapi nama kota yang ada pada kotak-kotak yang kosong ini ya di Pulau Sulawesi ini. Dengan bantuan clue-nya, misalnya nomor 1 nih. Nomor 1 itu Makassar is in South Sulawesi. Jadi kalian cari dulu South Sulawesi ada di mana. Oke, ini ada di paling bawah ya, paling bawah ini. Jadi tadi kota apa nih kita tulis di sini? Makassar. Berarti kita tuliskan nih di South Sulawesi berarti ada Makassar. Makassar gitu. Dan seterusnya nomor 2, Manado is in North Sulawesi. Kalian cari dulu di mana North Sulawesi, kemudian tuliskan nama daerah Manado ini pada kotak yang dekat dengan North Sulawesi. Ya, seperti itu. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan langsung ke Ustazah. Ya. Itu saja penjelasan tentang materi dan penugasan kita hari ini. Happy learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.